Halo teman-teman, selamat siang semua. Saya Dewan, partner Jian Firsyad dengan NIM 407 10180. Pelajaran pengantar ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjawab yang pertama yaitu komunikasi efektif. Kita semua tahu bahwa komunikasi adalah bagian tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Namun, tahukah kamu bahwasanya komunikasi tidak hanya soal bicara dan mendengarkan. Ia melibatkan proses psikologis, sosial, dan emosional yang kompleks. Dalam video ini, kita akan membahas secara dalam hakikat, konsep, prinsip-prinsip komunikasi efektif yang digunakan dengan baik dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja modern. Komunikasi merupakan inti dari segala aktivitas manusia. Komunikasi tidak akan Komunikasi merupakan inti dari segala aktivitas manusia. Melalui komunikasi, kita dapat menyampaikan ide, perasaan, nilai maupun pengalaman kepada orang lain. Menurut Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan mempengaruhi perilaku. Sementara Mulyana menambahkan, komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga upaya untuk menciptakan makna bersama. Dalam dunia yang semakin modern dan digital, komunikasi berkembang menjadi fenomena yang kompleks. Ia tidak hanya terjadi secara lisan, tapi juga melalui simbol, gambar, dan berbagai media digital. Misalnya, ketika kita menggunakan pesan seperti email dan konferensi video, semua itu adalah bentuk komunikasi yang menuntut pemahaman konteks sosial, budaya, dan emosional. Jurnal Komunikasi dari Universitas Veteran Yogyakarta menegaskan bahwa hakikat komunikasi terletak pada proses pertukaran makna dan dinamis antara pesan dan penerima pesan. Inilah yang menjadi dasar kita memahami komunikasi yang lebih luas. Hakikat dan konsep komunikasi. Hakikat komunikasi adalah proses di mana manusia berusaha membangun makna bersama. Komunikasi bukan sekedar tindakan teknis mengirim atau menerima pesan, tetapi merupakan integrasi sosial dan psikologis yang melibatkan pesan-pesan dan pengalaman menjadi konteks. Konsistensi berarti ucapan dan tindakan harus sejalan. Ketika seseorang berkata satu hal tetapi bertindak sebaliknya, makna kredibilitasnya menurun. Komunikasi yang konsisten membangun kepercayaan. Lalu, empati adalah kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain. Dengan berempati, kita dapat memahami kebutuhan, perasaan, dan sudut pandang lawan bicara, sehingga komunikasi menjadi lebih manusiawi. Di era digital, prinsip komunikasi juga harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Misalnya, dalam rapat daring atau diskusi virtual, komunikasi yang efektif membutuhkan tata bahasa yang jelas, intonasi yang sopan, serta pengendalian emosi agar tetap tersampaikan dengan baik. Dan kita lanjut ke bagian model-model komunikasi. Model komunikasi membantu kita memahami Model komunikasi membantu kita memahami bagaimana pesan bekerja dalam sistem yang lebih besar. Ada 3 model yang sering digunakan: linear, integrational, dan transactional. Model linear yang diperkenalkan oleh Shahman dan Welfer menggunakan komunikasi satu arah dari pengirim dan penerima. Model ini sederhana dan cocok untuk konteks teknis.
seperti penyiaran radio atau iklan televisi. Namun kelemahannya adalah tidak ada ruang bagi umpan balik. Dan yang kedua yaitu model integrasional yang diperkenalkan oleh Shahram. Memperbaiki hal ini dengan menambahkan unsur feedback. Dalam model ini komunikasi dianggap proses dua arah di mana pesan dan penerima saling bertukar pesan. Misalnya dalam percakapan sehari-hari, ketika satu orang bicara, yang lain harus mendengar. Itu adalah bentuk komunikasi interaksional. Dan terakhir, model transaksional yang dikembangkan oleh Bahlul melihat komunikasi sebagai proses simultan dan berkelanjutan. Dalam model ini, pengirim dan penerima terlibat bersama-sama dalam menciptakan. Contohnya, di saat diskusi satu kelompok dan tim, setiap orang harus bersama menjadi pengirim dan penerima bersama. Mereka menafsirkan, merespon, dan membentuk makna bersama. Model-model ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak statis, tetapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia dan teknologi. Dan kita akan membahas yang terakhir yaitu komunikasi efektif dalam praktek modern. Dalam praktek modern, komunikasi mengalami transformasi besar karena kemajuan teknologi digital. Komunikasi kini menjadi tidak hanya secara langsung, tapi juga melalui platform daring seperti media sosial, aplikasi pesan, dan rapat virtual. Perubahan ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Disitulah sisi komunikasi menjadi lebih cepat dan luas. Di sisi lain, muncul risiko seperti informasi overload dan hilangnya ekspresi non-verbal. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis tahun 2022 menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan komunikasi yang terbuka, empatik, adaptif, terdapat teknologi cenderung memiliki kinerja yang baik. Dalam konteks pendidikan, komunikasi efektif antara guru dan siswa membantu menciptakan pelajaran dan komunikasi efektif antara manusia dan siswa membantu menciptakan pembelajaran yang partisipatif dan menyenangkan. Oleh karena itu, komunikasi era modern perlu menggabungkan aspek teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kejelasan, dan keterbukaan. Artikel kalau ada cukup sekian pembahasan artikel dari saya. Kalau ada salah dan maafnya, apa tadi kata-katanya? Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.